Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah basis data. Saya Muhammad Izhar Abisina dengan 0672. Saya Nathanael Bonto Sipoter dengan NIM 1910512073. Saya Muhammad Raka Abian dengan NIM 115. Saya Rama Gio dengan NIM 121. Ya, pada kesempatan ini kami berkelompok akan menjelaskan tentang rancangan database kita tentang sistem perancangan perancangan sistem peminjaman ruangan. Selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh Nathanael Bonto. Ya, latar belakang dari proyek yang kami buat ini adalah kami ingin membahas tentang laboratorium. Di sini laboratorium merupakan sarana dan fasilitas dari sebuah fakultas yang berfungsi untuk menunjang berbagai aktivitas yang tentunya berhubungan dengan praktikum. Nah, di sini laboratorium membantu proses aktivitas UKM atau unit kegiatan mahasiswa dan pembelajaran lainnya. Nah, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, maka diperlukan penjadwalan dan manajemen yang baik. Tidak jarang laboratorium ini dipinjam oleh banyak orang dan meminta izin kepada lab. Namun, karena masih dilakukan secara manual, maka sering terjadi human error. Untuk itu kami merancang sebuah sistem informasi di mana sistem ini akan membantu manajemen jadwal yang lebih baik. Dengan adanya sistem informasi ini, kami berharap tidak akan ada lagi jadwal yang bentrok. Nah, peminjaman dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala lab, lalu nantinya sistem mengecek apakah ruangan yang dipinjam tersedia atau tidak. Apakah ada jadwal lain di ruangan tersebut. Nah, dengan begitu jadwal yang bentrok tidak akan terjadi. Ya, di sini terdapat 3 desain basis data di pesantren ini, yaitu RDM, desain SQL, dan IRD. Pertama-tama saya akan menjelaskan RDM. Apa itu RDM? Ya, RDM atau Relational Database Management System merupakan sekumpulan data yang disimpan sedemikian rupa sehingga dapat diambil untuk pengguna dan data tersebut saling berhubungan. RDMS merupakan sekumpulan aplikasi yang kompleks sehingga dapat digunakan untuk memanipulasi database. Berikut ini saya akan jelaskan tabel RDMs-nya. Di sini kita bisa lihat mahasiswa memiliki primary key NIM. Lalu di bawahnya ada tabel peminjaman mahasiswa yang mana NIM ini dijadikan foreign key oleh tabel peminjaman mahasiswa. Lalu tabel peminjaman mahasiswa juga memiliki primary key yang berupa ID peminjaman mahasiswa. Selanjutnya ada peminjaman dosen yang memiliki primary key ID peminjaman dosen yang menjadi foreign key di tabel rekapitulasi. Mohon maaf, tadi juga sebelumnya ID peminjaman mahasiswa juga menjadi foreign key di tabel rekapitulasi. Selanjutnya di tabel peminjaman dosen ada foreign key juga yang berupa ID dosen, yang mana ID dosen ini menjadi primary key di tabel dosen. Lalu ada kode laboratorium yang mana menjadi primary key di tabel laboratorium. Selanjutnya di peminjaman mahasiswa ada juga kode laboratorium yang menjadi primary key di tabel laboratorium. Selanjutnya ada tabel praktikum yang memiliki ID matkul, ID dosen, yang mana ID dosen ini foreign key dari referensinya dari tabel dosen, yaitu ID dosen. Selanjutnya juga ada ID matkul yang referensi dari jadwal laboratorium, yaitu ID matkul, yang mana ini merupakan primary key dari jadwal laboratorium. Selanjutnya ada ada tabel kepala lab, yang mana dia mempunyai ID pengurus atau ya mohon maaf ini harusnya ID kepala ya di sini yang menjadi primary key dan menjadi foreign key di tabel rekapitulasi dan mohon maaf kepencet dan di tabel laboratorium. Selanjutnya ada desain database yang akan dijelaskan oleh Rama Gio. Oke, sekarang desain database. Jadi desain database ini sebenarnya tingkat lanjut dari desain sebelumnya, dari RDMS. Di sini agak lebih jelas untuk penjelasan tentang tipe data. Jadi desain database ini dapat kita dapatkan, tidak perlu kita buat dari jika kita memakai
XAMPP misalnya, kita bisa mendapatkan desain database ini dari PHP MyAdmin-nya. Kita cari tools untuk desainnya, dan kita bisa dapatkan. Coba selanjutnya tadi. Nah, di sini kelihatan desain database dari database yang sekarang ini tadi. Ini kita. Jadi pertama di sini ada tabel peminjaman mahasiswa ya. Peminjaman mahasiswa di sini terlihat lebih jelas primary key-nya, ID peminjaman mahasiswa dengan tipe datanya. Ada char 5, lalu ada atribut lain seperti name, kode laboratorium, jam pinjam, jam harus kembali, keperluan, dan approval dengan tipe datanya masing-masing. Selanjutnya juga ada laboratorium, tabel laboratorium. Memiliki ID kode laboratorium dengan tipe data char 5, memiliki atribut lain seperti nama ruangan, kebutuhan, ID kepala. Ada juga tabel peminjaman dosen, memiliki peminjaman dosen, char 5 juga. Atribut lainnya ada ID dosen di sini, char 10, ada kode laboratorium, ada jam pinjam, jam harus kembali, keperluan, dan approval. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi, memiliki primary key ID rekapitulasi dengan char jumlah 6, dan foreign key lain dari tabel lainnya, seperti ID peminjaman dosen, ID peminjaman mahasiswa. Dan atribut lain, kode laboratorium, jam pinjam, keperluan, dan ID kepala. Selanjutnya ada tabel dosen dengan primary key char 10, atribut lainnya nama dosen, varchar 250 lebih, atribut lainnya juga ada nomor HP dosen, alamat, jenis kelamin dengan tipe datanya masing-masing. Yang kedua ada tabel praktikum, juga isinya juga primary key ada ID matkul, berisi ID dosen, nama matkul. Ada tabel kepala lab dengan ID primary key ID kepala, atribut lainnya nama kepala, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada tabel mahasiswa dengan primary key NIM, atribut lainnya seperti fakultas dengan varchar 255, prodi, nama mahasiswa, nomor HP mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan terakhir ada tabel jadwal laboratorium dengan primary key ID matkul, besar char 7, kode laboratorium char 5, waktu, dan hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Nah, untuk ERD sendiri atau Entity Relationship Diagram itu adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk penggambarannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain-lain. Lanjut, Bi. Nah, berikut adalah gambaran ERD-nya. Pada ERD ini terdapat 9 entitas, yaitu ada entitas mahasiswa, peminjaman mahasiswa, laboratorium, kepala lab, rekapitulasi, peminjaman dosen, praktikum, dan jadwal laboratorium. Nah, untuk entitas praktikum sendiri bentuknya beda sendiri karena ia merupakan entitas yang lemah. Untuk entitas mahasiswa ke peminjaman mahasiswa memiliki kardinalitas one to many dan memiliki relationship dia melakukan. Nah, untuk peminjaman mahasiswa ke laboratorium itu one to one dan meminjam. Dari laboratorium ke peminjaman dosen itu ada many to one to many atau one to many yang meminjam juga. Lalu dari laboratorium ke kepala lab memiliki kardinalitas one to one dan relationship memiliki. Lalu dari peminjaman mahasiswa, laboratorium, dan peminjaman dosen ke rekapitulasi, mereka semua memiliki kardinalitas yang sama, itu one to one dan membentuk rekapitulasi itu sendiri. Nah, untuk dari entitas laboratorium ke jadwal laboratorium itu memiliki kardinalitas one to many
dan relationship memiliki. Lalu dari jadwal laboratorium ke entitas praktikum memiliki kardinalitas one to many dan relationship melakukan. Dari praktikum sendiri itu ke dosen, kardinalitasnya one to many dan relationship mengajar. Lalu dari dosen itu ke pinjaman dosen ada one to many dengan relationship melakukan. Sekian untuk IRD-nya. Akan lanjut ke live query Ya, yang dijelaskan oleh sekarang bersama. kita akan lanjut ke live query. Jadi MySQL adalah sebuah database manajemen system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Database manajemen sistem ini atau DBMS MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. Jadi kita query-nya kita menggunakan MySQL. Ya, lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan dibuatkan live query-nya adalah tampilkan nama kebutuhan pemakaian ruangan beserta kode laboratorium yang digunakan. Ya. Di sini jadi karena pertanyaannya yaitu tampilkan nama kebutuhan ya. Jadi karena sudah tampilkan maka kita akan menggunakan select. Jadi yang pertama kita select. Yang disuruh adalah nama kebutuhan pemakaian ruangan beserta kode laboratorium. Jadi kita akan men-select dua atribut yaitu kode laboratorium, kode underscore laboratorium, koma, kebutuhan. Nah, kedua atribut ini berasal dari satu tabel ya, yaitu tabel laboratorium. Jadi kode laboratorium, koma kebutuhan, from laboratorium, lalu titik koma. Nah, di sini hasilnya terlihat. Jadi ada kode laboratoriumnya yaitu FPK 01 sampai 06 dengan masuk kebutuhan yaitu seperti jenis mata kuliahnya. Ada mata multimedia, pemrograman, database, dan jaringan. Ya. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tampilkan ID dosen dan nama-nama dosen yang berjenis kelamin laki-laki. Atau bisa ditambahkan lambangnya L. Ya, jadi di sini karena ya tampilkan kita akan menggunakan select lagi. Jadi pertama select, yang kedua yang ditanyakan adalah tampilkan ID dosen dan nama-nama dosen yang berjenis kelamin laki-laki. Maka di sini ada kondisi ya. Di sini ada kondisi laki-laki. Jadi yang pertama kita akan select yaitu ID dosen. ID underscore dosen, koma. Ya, dia menanyakan juga nama-nama dosennya, jadi koma nama dosen, nama underscore dosen. From, jadi dua atribut ini juga berasal dari satu tabel yang sama yaitu tabel dosen di database-nya. From dosen. Di sini ada kondisi di mana dia menginginkan dosen yang berjenis kelamin laki-laki. Di situ udah disebut dibantu sama ya itu ya kutip L. Jadi dengan kondisi from dosen where kita akan menggunakan terus kondisi where atribut yang diinginkan jenis underscore kelamin sama dengan kutip L. Di koma. Jika di enter maka akan keluar dengan ID dosen dan nama dosen yang dosen tersebut sendiri berjenis kelamin laki-laki. Ya, lanjut ke query selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga yaitu tampilkan nama-nama kepala lab beserta ID-nya, lalu berjenis kelamin perempuan. Ya, di sini dikasih tahu kan hint tabelnya yaitu kepala lab. Jadi sama seperti query sebelumnya mirip-mirip.
hanya berbeda tabel. Kita akan menggunakan select, yaitu yang ditanyakan yaitu ID kepala. ID kepala, koma, nama underscore kepala. Maksudnya kepala ini kepala lab ya. Di sini namanya kepala doang. Berasal dari from tabel kepala lab, kepala underscore lab. Di sini juga memakai kondisi, tetapi di sini kondisinya jenis kelaminnya perempuan. Jadi where jenis underscore kelamin sama dengan kutip P. Jadi koma. Ya. Di sini terlihat maka ada 3 orang kepala lab yang berjenis kelamin perempuan dengan ID kepalanya masing-masing. Ya, kita akan lanjut ke query selanjutnya. Nah, untuk query selanjutnya atau yang keempat, yaitu tampilkan ID mata kuliah beserta matkulnya yang berjadwal di hari Kamis. Nah, di sini seperti. Jadi di sini sudah mulai kita menggunakan tools join ya. Karena yang diinginkan sudah mulai berseberangan, tabel berseberangan. Kita membutuhkan 2 tabel di sini. Jadi pertanyaannya yaitu tampilkan ID mata kuliah beserta nama matkulnya yang berjadwal di hari Kamis ya. Di sini ada yang diinginkan itu ada di 2 tabel, yaitu ada di tabel praktikum dan di jadwal praktikum. Dengan jembatannya nanti menggunakan primary key atau foreign key dari ID underscore matkul. Yuk, kita lanjut ke SQL. Tampilkan berarti kita menggunakan select lagi. Oke, yang pertama dia minta itu tampilkan ID mata kuliah. Jadi select untuk join hapus B. Hapus dulu. Untuk join kita awalnya harus menggunakan nama dari tabel ya, karena kita akan mendefinisikan dulu ini atribut dari mana, Bang. Dari tabel mana. Jadi kita tulis tabel dulu. Select praktikum titik nama atribut yang diinginkan. Jadi select praktikum yaitu ID underscore matkul. Nah, di sini terlihat jadi bagian kiri yaitu praktikum ini adalah tabel dari ID matkul gitu maksudnya. Untuk memperlihatkan join itu sendiri nanti. Koma. Dari query-nya dia meminta nama matkul dari tabel praktikum juga. Praktikum titik nama matkul. Nama underscore matkul. Ya. Koma. Lalu nanyakan hari ya. Di sini hari ini ada di tabel jadwal laboratorium. Jadi kita tulis jadwal underscore laboratorium. Ya, titik hari. Nah, di join ini pertama kita akan mengambil datanya dari tabel praktikum ya. Jadi kita tulis from praktikum. Lalu tabel kedua yaitu jadwal ya. Jadi join jadwal underscore praktikum. Nah, lalu kita menggunakan lalu kita akan menggunakan jembatan dari ID matkul ya, karena kan harus ada relasinya ya dari kedua tabel ini menggunakan on. Jadi from praktikum join jadwal on praktikum. Nah, di sini harus didefinisi juga karena nanti si SQL-nya nggak bakal tahu dapat atribut dari mana, jadi selalu kita harus definisiin terus. On praktikum dot ID matkul sama dengan jadwal laboratorium titik ID matkul. Nah, maksud dari sini jadi keduanya ini sebagai jembatan dari join-nya ya. Nah, on ini, nah maksudnya gitu. Nah, sebelum itu ada juga kondisinya ya. Jadi yang ditanyakan karena tampilkan ID mata kuliah beserta nama matkulnya yang berjadwal di hari Kamis. Jadi kita hanya ingin yang jadwalnya hari Kamis. Sedangkan jadwalnya itu ada di tabel
jadwal ya, jadwal laboratorium. Jadi kondisinya spasi where jadwal laboratorium titik hari sama dengan kutip Kamis. Ya, titik koma. Nah, jika di enter maka terlihat ya, ada ID matkul, nama matkul, serta hari Kamis. Lihat. Nama matkul yang ada di hari Kamis dengan ID-nya. Query-nya lanjut. Untuk query selanjutnya atau yang kelima, itu tampilkan kode laboratorium, nama ruangan, dan nama kepala lab yang mengepalai lab tersebut dengan kondisi kebutuhan dari lab tersebut adalah pemrograman. Sama ya, seperti tadi ya. Ini kita akan menggunakan tampilan menggunakan join. Dengan join dua tabel dan jembatannya itu ID kepala. Persis seperti tadi, tapi hanya berbeda tabel ya. Jadi boleh dicoba SQL-nya. Jadi menggunakan select, yaitu karena yang diminta kode laboratorium ya. Jadi laboratorium itu ada tabel dari kode laboratorium ya. Titik, kode underscore laboratorium. Sudah? Koma. Nama ruangan, nama ruangan. Jadi nama ruangan juga ada di laboratorium juga. Di laboratorium, titik nama ruangan. Koma, dia juga meminta nama kepala lab. Nah, kepala lab ini beda tabel ya. Jadi sekarang kepala underscore lab, titik nama kepala. Lalu berasal dari tabel laboratorium seperti tadi. Tabel pertama yaitu from laboratorium. Menggunakan join kepala lab. Ya, dengan jembatannya tadi on-nya ID kepala. Harus dulu, Bi. Definisi dulu. Jadi on laboratorium titik ID kepala sama dengan kepala lab titik ID kepala. Dengan kondisi dia menginginkan bahwa kebutuhannya itu harus pemrograman. Jadi kita pakai where lagi. Nama kebutuhan ada di atribut tabel laboratorium. Jadi laboratorium titik kebutuhan. Ya, sama dengan pemrograman. Kutip pemrograman. Titik koma. Ya, di sini terlihat kepala lab yang memegang kebutuhan pemrograman dengan kode laboratorium dan nama ruangannya. Oke, lanjut ke query selanjutnya, query nomor 6. Ya, di sini pertanyaan ke-6, tampilkan laboratorium yang sedang digunakan oleh mahasiswa dengan NIM mahasiswa tersebut, beserta keperluan, jam peminjaman, dan jam selesai dari peminjaman ruangan tersebut. Ya, sama ya, dasarnya ya, seperti yang tadi. Jadi ini hanya tingkat kesulitannya agak naikin karena tabel atributnya lebih banyak. Jadi berasal dari dua tabel juga dengan jembatannya NIM. Yo, tampilkan yaitu select. Yang dia inginkan itu tadi laboratorium yang digunakan. Berarti dia minta kode ya. Berarti dia minta kode jadi dari peminjaman mahasiswa. Dengan dari tabel peminjaman mahasiswa. Siswa titik kode underscore laboratorium. Koma.
dia menginginkan NIM juga, jadi dari peminjaman mahasiswa juga. Peminjaman mahasiswa titik NIM, koma, dia menginginkan nama juga, peminjaman mahasiswa titik nama, ya sudah. Nama underscore mahasiswa. Salah lihat, sorry. Jadi dari tabelnya bukan peminjaman mahasiswa, tapi dari mahasiswa. Salah. Di sini udah mulai masuk join ya. Mahasiswa titik nama underscore mahasiswa. Lalu selanjutnya di soalnya tadi dia minta keperluan, jam peminjaman, dan jam selesai. Jadi kita tambah lagi, koma, peminjaman mahasiswa, titik keperluan, koma, peminjaman mahasiswa, titik jam underscore pinjam, koma, peminjaman mahasiswa, titik jam harus kembali, jam underscore harus underscore kembali. Nah, di sini tingkat kesulitannya agak berbeda sama yang tadi ya, karena di sini atributnya lebih banyak, jadi kadang suka terkecoh seperti tadi. Kita akan mengambil sebelum pertama, tabel pertama yaitu peminjaman mahasiswa ya, jadi from peminjaman mahasiswa, kita join, ya, kita join dengan tabel mahasiswa ya. Tadi dia meminta nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, join mahasiswa dengan jembatan on peminjaman mahasiswa, skor mahasiswa, titik, kita akan menggunakan NIM sebagai jembatannya. Karena di keduanya foreign key, primary key ya. Mahasiswa sama dengan mahasiswa.NIM juga. Titik koma. Karena tidak memiliki kondisi ya, karena tidak memiliki kondisi, jadi bisa terlihat kedua laboratorium, NIM, nama mahasiswa, keperluannya juga, jam pinjam, dan jam harus kembali. Itu di sini. Kita akan lanjut ke query selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ketujuh nih, Gio. Jadi tampilkan ID dari mahasiswa yang meminjam ruangan dengan NIM mahasiswa tersebut, keperluan, jam peminjaman, dan jam selesai sesuai dengan urutan order nama dari alfabet, yaitu A. Oke. Kita naikin lagi ya difficulty-nya. Difficulty-nya di sini sekarang ada kondisi ya. Query-nya sama seperti yang tadi, seperti query nomor 6, persis sama. Tapi di sini ada pengurutan ya, ada kondisi. Si Nathan minta pengurutannya, ordernya dari alfabet A. Berarti kita akan menggunakan ascending ya. Ayo, kita lanjut. Sekian lebih. Karena tadi sama ya, persis ya. Ayo kita ulang, berarti kita ulang ya. Oke, pertama peminjaman mahasiswa. Select peminjaman mahasiswa. ID peminjaman mahasiswa. Ya, dia sekarang meminta ID ruangan soalnya. Nanti kita lihat. ID peminjaman mahasiswa, lalu peminjaman mahasiswa .nim, dia meminta awal NIM dulu. Lalu nama ya, seperti tadi kita mengambil nama dari tabel mahasiswa. Mahasiswa.nim. Nama mahasiswa, sorry. Nama mahasiswa. Selanjutnya sama seperti tadi, peminjaman mahasiswa, kita mengambil keperluan, jam pinjam, dan jam harus kembali. Jadi peminjaman mahasiswa, keperluan.
pinjam underscore harus underscore. Jadi untuk tips ya, kalau tips untuk programmer misalnya yang ingin menggunakan MySQL atau SQL dari Microsoft, lebih enaknya kita menggunakan namanya Notepad ya. Jadi karena seperti kayak gini, kita tidak bisa asal mengganti query yang kita taruh di MySQL. Jadi kalau salah kita harus mengulang kembali. Jadi gunanya Notepad seperti tadi kita bisa kopas dan lain-lain. Karena ini prestasi, kita lanjut aja. Jam harus kembali. Lalu kita akan mengambil atribut tadi dari tabel peminjaman mahasiswa ya. Jadi from peminjaman mahasiswa, kita join lagi mahasiswa dengan tabel mahasiswa ya. Sekarang sama, jembatannya juga memakai name on peminjaman mahasiswa titik name sama dengan mahasiswa.name juga. Nah, di sini berhenti dulu. Di sini ada kondisi ya. Jadi si Nathan minta kondisinya kalau anaknya pengurutan nama yang depannya dari A ya. Oke. Sekarang kita karena namanya dari A pengurutan alfabet, berarti kita akan menggunakan order by ya. Di sini ada tools namanya order by. Jadi kita pakai kondisi dulu. Order by ya. Lalu atribut yang diinginkan. Tadi si Nathan minta nama mahasiswa, jadi order by nama underscore mahasiswa ASC titik koma. Nah, ini terlihat bahwa nama mahasiswanya sudah dari A ya. Ada alfabet A, yaitu ada Anselma di sini. Lanjut ke alfabet E. Ya. Selanjutnya ada M, ada N, dan terakhir ada R. Ini semuanya mengurut. Ya. Oke. Query selanjutnya. Ya, Nathan, query selanjutnya, Nathan. Ya. Pertanyaan ke-8. Di sini tampilkan nama dosen yang berawalan SEO beserta ID-nya. Kode laboratorium yang sedang dipinjam dan keperluan dari peminjaman laboratorium tersebut. Oke, di sini clue-nya. Ini ada dari 2 tabel juga ya, dosen dan peminjaman dosen. Tetapi di sini mungkin kondisinya berubah ya, difficulty-nya kita menggunakan dia menginginkan string atau nama yang nama depannya yaitu SEO. Oke. Ya, lanjut dulu SQL lebih. Oke, dia menginginkan nama dosen yang berawalan SEO beserta ID-nya. Berarti mungkin kita pertama nama dosen ya. Select dosen, ya. .id dosen, dia menginginkan ID dosen dulu lebih. Ya. Lebih enak primary key dulu ya kalau dilihat. Select dosen, .id dosen, dosen. Titik nama dosen, nama underscore dosen. Lalu dia menginginkan kode laboratorium yang sedang dipinjam. Berarti kita mengambil kode laboratorium dari peminjaman dosen. Peminjaman dosen, tabel peminjaman dosen, titik kode underscore laboratorium. Dan Nathan menginginkan keperluan si dosennya ya. Jadi kita akan mengambil keperluan dari peminjaman dosen. Peminjaman underscore dosen, titik keperluan. Sudah, atribut semuanya sudah. Sekarang kita akan lanjut ke from-nya ya. From-nya, tabel yang pertama yaitu tabel dosen. From dosen, kita join dengan tabel peminjaman dosen. Dengan jembatan on, ya, dengan jembatan on, dosen.id dosen. Kita akan menggunakan primary key ID dosen dan foreign dosen sebagai jembatan ya. Sama dengan peminjaman dosen.id dosen.
dengan kondisi Nathan meminta tadi kondisinya nama dosen yang berawalan SEO. Kondisi ya, kita akan menggunakan where, tools where, dosen, nama dosen. Nah, di sini perbedaannya dengan tadi ya, kita menggunakan sama dengan sekarang kita akan menggunakan like karena bukan hanya dia yang namanya SEO juga, tapi ada nama belakangnya juga, jadi kita akan menggunakan like. Jadi kita akan menggunakan kondisi di mana SEO sebagai kata depan, nama depan ya. Kita kutip, like kutip, SEO persen. Kutip, jadi koma. Nah, persenan di sini maksudnya adalah kekurangan dari si namanya, karena kan kita hanya menginginkan nama depannya ya, nama depan SEO. Nama belakangnya terserah. Jadi koma. Nah, ini sudah lihat ada nama dosen yang dengan kode laboratorium dan keperluannya masing-masing. Ada SEO Dalmi dan SEO Injay. Nama Korea ya guys, nama Korea. Oke, lanjut. Wah, ada pertanyaan lagi nih Gio nih. Jadi pertanyaannya tampilkan NIM, nama mahasiswa, ID dosen yang mengajar, kode laboratorium, dan keperluan dari peminjaman ruangan yang udah di-approve. Sepertinya ini query tersulit sekarang ya, hari ini ya. Yes, query tersulit sini karena difficulty-nya di sini kita akan menggunakan 3 tabel ya. Di sini hint tabelnya ada tabel mahasiswa, ada tabel peminjaman mahasiswa, dan peminjaman dosen. Nah, di sini karena ada 3 tabel, kita tidak bisa menggunakan satu join. Ya, join nggak bisa bercabang, jadi kita bisa paralel. Jadi kita akan menjoinkan 3 tabel dengan 2 jembatan, yaitu atribut name dan atribut kode laboratorium. Yuk, kita lanjut di. Oke, sini ada tampilkan ya, select ya. Jadi kita menggunakan, dia minta tadi name ya. Jadi akan tampilkan name, kita ambil name itu dari peminjaman mahasiswa. Jadi select peminjaman mahasiswa, dot name, koma, mahasiswa, dot nama mahasiswa, karena nama mahasiswanya ada di tabel mahasiswa ya. Lalu ada peminjaman dosen, peminjaman underscore dosen, dot ID dosen. Kita mengambil ID dosen sebagai tadi di query-nya. Ya, koma, peminjaman mahasiswa, kode laboratorium. Kita mengambil kode laboratorium dari tabel peminjaman mahasiswa ya. Koma lagi, peminjaman mahasiswa, dot keperluan. Nah, di sini sudah banyak ya atributnya ya. Tak terhitung ya, tak terhitung ya. Jadi kita ambil pertama from ya, from dari tabel pertama. Tabel pertama tadi ada peminjaman mahasiswa ya. Jadi from peminjaman mahasiswa. Pertama kita akan menjoinkan dengan mahasiswa karena di sini kita menginginkan atribut mahasiswa dulu ya. Maksudnya tabel dari tabel mahasiswa sebelum ke tabel selanjutnya. Join mahasiswa join mahasiswa dengan jembatan. On-nya tadi kita akan menggunakan jembatan name dulu. Jadi peminjaman mahasiswa dot name sama dengan mahasiswa dot name. Nah, di sini tingkat kesulitan dari join 3 tabel ya. Yang agak sulit pertamanya kalau 2 tabel kan hanya seperti ini ya, kita titik koma selesai. Nah, di sini hati-hatinya, setelah ini kita akan menjoinkan lagi tabel ketiga. Tapi kita harus lihat di tabel itu ada nggak sih jembatannya itu. Untuk jembatannya jangan sampai salah untuk definisi tabel dan atributnya karena nanti fail ya, ada error di database-nya. Jadi selanjutnya untuk join yang ketiga, kita tulis lagi B. Kita tulis join, enter aja B.
enter join peminjaman dosen. Nah, jadi lebih mudahnya kita menggunakan basic tabelnya itu peminjaman mahasiswa, kita lari ke tabel mahasiswa, habis itu balik lagi kita lari ke tabel peminjaman dosen gitu. Di peminjaman dosen jembatan sorry. Join peminjaman dosen on peminjaman mahasiswa underscore mahasiswa dot kode laboratorium sama dengan peminjaman dosen kode laboratorium juga. Nah, tapi di sini ada kondisi juga ya. Di sini kondisinya dia minta kalau mahasiswa itu harus di-approve. Tampilan yang mahasiswanya sudah di-approve ya. Jadi kita pakai kondisi where. Enter lagi B. Where peminjaman mahasiswa kita menggunakan tabel approval ya. Dari tabel maksudnya atribut approval dari tabel peminjaman mahasiswa dot approval app ROVL. Nah, sama dengan kutip approve app ROVED kutip titik koma. Nah, ya. Di sini approve-nya pakai D, pakai D. Ya, kita ulang ya. Kesalahan tadi untuk di kondisinya. Nah, di sini bisa buat pelajaran juga nih. Jadi kita harus tahu juga ya isi ininya untuk. Nah, bisa terlihat nih. Ya, jadi yang di approve terlihat nama-namanya dengan NIM-nya, ID dosen, kode laboratorium dan keperluan. Wah, gini ya. Ini kayaknya sampai di pertanyaan terakhir nih Gio nih. Ini pertanyaan terakhirnya tampilkan nama dengan nama Anda sendiri, beserta NIM, nomor HP, ruangan yang dipinjam, dan alasan kenapa kamu meminjam ruangan. Oke. Pakai nama sendiri ya. Nama saya berarti ya. Ya mungkin nama. Kayaknya ada sih ya saya. Kayaknya datanya ada. Jadi ini mungkin difficulty-nya biasa aja ya. Dari sebelumnya udah susah banget. Nih kita kembali lagi ke difficulty medium misalnya. Ada tabel, ada 2. Jadi kita menggunakan join 2 tabel ya. Oke, yuk. MySQL B, terakhir B, santuy. Yuk, tampilkan. Berarti kita menggunakan select. Ya. Select, karena dia minta nama Anda ya, berarti nama saya ya maksudnya. Nama mahasiswa, kita ambil dari tabel mahasiswa. Mahasiswa.nama mahasiswa. Koma, dia minta NIM, mahasiswa.NIM. NIM. Lalu Nathan juga minta prodinya, mahasiswa.prodi. Nomor HP, mahasiswa.nomor underscore HP, no underscore HP underscore mahasiswa. Nah, koma. Lalu dia minta keperluannya, keperluan dipinjam dan untuk apa ya. Jadi lihat dari tabel peminjaman mahasiswa, koma, keperluan, ya, koma lagi untuk kodenya, kode laboratorium juga ya. Jadi peminjaman mahasiswa, kode laboratorium. Oke, from-nya kita awalnya tabel mahasiswa ya. Jadi from mahasiswa. Nah, mahasiswa kita joinkan dengan peminjaman mahasiswa. Nah, di sini kalau dilihat dari tabelnya ya, kita bisa menggunakan jembatan NIM. Jadi on mahasiswa.nim
sama dengan peminjaman mahasiswa .name. Nah, tapi si Nathan bilang minta kondisinya pakai nama sendiri ya. Berarti kita ambil dari tabel mahasiswa lagi, where dengan kondisi ya, terus kondisi, where mahasiswa nama underscore mahasiswa sama dengan kutip 2 kayak nama gue Bi, Rama Gio Gustio Fani. Semoga ada ya guys. Kutip 2 titik koma. Ya, ternyata ada si Gio ini nih, NIM-nya 191 pasal 51 2076. Prodinya dia sistem informasi, nomor HP-nya 082 9932 1117. Keperluan dia minta ruangan tuh untuk DSC Open VJ, kodenya FIK 02. Begitu guys. Yep, selesai untuk live query-nya. Dan bagaimana? Ya, nampaknya pertanyaannya sudah habis juga dan materinya sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya itu saja dari kami berempat. Kiranya kami berharap apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.